Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Fairaz Azhara Ahmad. Saya dari kelompok 3. Kelompok kami akan membahas pertidaksamaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sultan Syahrir, yang kedua ada Siti Khadijah, yang ketiga ada Adhatri, yang keempat ada Muhammad Ihsan, yang kelima ada Dani Sweka, yang keenam ada Kesha Fairaz, yaitu saya sendiri, yang ketujuh ada Akbar Pratama. Kelompok kami akan membahas tentang pendahuluan, pertidaksamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier dua variabel, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan irasional, dan terakhir pertidaksamaan pecahan. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu pertidaksamaan? Nah, di sini tuh kita akan membahas pendahuluannya dulu ya. Pendahuluan dari pertidaksamaan adalah kalimat matematis yang memuat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Pertidaksamaan linier satu variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel yaitu AX ditambah B. Karena pertidaksamaan akan ada 4 tanda yang terlibat, seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Prinsip dasar yang digunakan dalam pertidaksamaan linier satu variabel adalah menjaga keseimbangan kedua ruas pertidaksamaan. Maksudnya, jika salah satu ruas ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, atau dibagi, maka ruas lainnya juga harus ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda ketaksamaannya harus dibalik. Contoh soal dari pertidaksamaan linier satu variabel ialah X dikurang 3 lebih dari 10. Cara untuk menyelesaikan soal ini yaitu dengan menambahkan kedua ruas dengan 3, maka akan menghasilkan X lebih dari 13. Pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel sebagai berikut. AX plus B lebih kecil daripada C, AX plus B lebih besar daripada C, AX plus B lebih kecil atau sama dengan C, AX plus B lebih besar atau sama dengan C. Keterangan AB sama dengan koefisien, XY sama dengan variabel, C sama dengan konstanta, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan tanda pertidaksamaan. Contoh soal, tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X plus 2Y lebih kecil 6. Langkah penyelesaian, ubah pertidaksamaan menjadi persamaan garis, ubah tanda lebih kecil menjadi sama dengan untuk menggambar batas garisnya X plus 2Y sama dengan 6. Cari titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Saat X sama dengan 0, 0 plus 2Y sama dengan 6. Dapatkan titik potong dalam kurung 0,3. Saat Y sama dengan 0, X plus 2 dalam kurung 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Gambar grafiknya, tarik garis lurus yang menghubungkan titik dalam kurung 0,3 dan dalam kurung 6,0. Catatan, karena persamaannya menggunakan tanda lebih kecil dalam kurung ada sama dengannya, maka garis digambar utuh atau penuh, bukan putus-putus. Lakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari satu titik sembarang yang tidak berada pada garis. Misalnya titik dalam kurung 0,0, titik pusat. Substitusikan ke pertidaksamaan awal. X plus 2Y lebih kecil dari 6, di bawahnya 0 plus 2 dalam kurung 0 lebih kecil daripada 6, paling bawahnya 0
lebih kecil daripada 6. Karena 0 lebih kecil daripada 6 adalah pernyataan yang benar, maka titik 0,0 termasuk dalam daerah penyelesaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat, ciri utama pertidaksamaan kuadrat adalah salah satu variabel harus memiliki pangkat 2. Sehingga bentuk umum dari pertidaksamaan ini adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih kecil dari 0. ax2 ditambah bx ditambah c lebih besar dari 0. ax ditambah bx ditambah c lebih kecil atau sama dengan 0. ax ditambah bx ditambah c lebih besar atau sama dengan 0. ax2 ditambah bx ditambah c tidak sama dengan 0. Yang dimana a, b, dan c adalah konstanta dan x adalah variabel. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, pertidaksamaan kuadrat akan membentuk grafik parabola. Berikut adalah contoh soal. Pada contoh soal ini, kita akan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, pembuat 0, faktorkan persamaan. 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. 2x dikurang 1 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Maka didapat nilai batas x sama dengan 1/2 atau x sama dengan negatif 3. Garis bilangan, uji daerah pada garis bilangan karena A bernilai positif yaitu 2. Dan tanda pertidaksamaan adalah lebih dari maka penyelesaiannya berada di luar kedua angka tersebut. Daerah penyelesaian bergerak menjauh dari pusat interval. Hasil akhir, himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari min 3 atau x lebih besar dari 1/2. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan dalam bentuk akar adalah pertidaksamaan yang variabelnya berada di dalam tanda akar. Langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional adalah sebagai berikut. Mengubah pertidaksamaan ke bentuk umum. Kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk akar sehingga bisa diselesaikan seperti pertidaksamaan rasional. Setelah itu, perhatikan syarat bentuk akar yang mempunyai penyelesaian, yaitu dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Himpunan penyelesaian merupakan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syaratnya. Contoh soal dari pertidaksamaan irasional. Tentukan himpunan penyelesaian dari akar x minus 3 dikurang dari 2. Langkah pertama, syarat dalam akar x kurang 3 lebih dari 0, x lebih dari 3. Langkah 2 dan 3, kuadratkan kedua ruas dan selesaikan. Akar x dikurang 3 kuadrat kurang dari 2 kuadrat, x minus 3 kurang dari 4, x kurang dari 4 ditambah 3, dan x kurang dari 7. Langkah 4, cari irisan garis bilangan. Gabungkan kedua syarat di atas pada garis bilangan. Daerah pertama dimulai dari angka 3 ke arah kanan, lebih dari 3. Daerah kedua dimulai dari angka 7 ke arah kiri, kurang dari 7. Hasil akhirnya, x di mana x lebih dari 3 dan x kurang dari 7. Pertidaksamaan pecahan atau rasional adalah pertidaksamaan yang melibatkan bentuk pecahan di mana variabelnya terdapat pada pembilang atau penyebut. Langkah-langkah penyelesaian, jadikan ruas kanan 0, pindahkan semua suku ke ruas kiri, samakan penyebut, jadikan bentuk pecahan tunggal, faktorkan, uraikan pembilang dan penyebut ke bentuk faktor-faktor linearnya. Tentukan pembuat 0, cari nilai x yang membuat pembilang sama dengan 0 dan penyebut sama dengan 0. Uji garis bilangan. Letakkan nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Penyebut selalu digambarkan dengan lubang atau bulatan kosong, karena tidak boleh bernilai 0. Tentukan himpunan penyelesaian.
Uji titik atau gunakan aturan selang-seling untuk menentukan daerah positif atau negatif sesuai tanda pertidaksamaan. Contoh soal pertidaksamaan pecahan. Tanda kurang dari, tentukan himpunan penyelesaian dari X-2 per X plus 3 kurang dari 0. Langkah 1, pembuat 0. Pembilang X-2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Penyebut X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan min 3. Langkah kedua, syarat penyebut X tidak sama dengan min 3, artinya angka min 3 tidak boleh diberi lingkaran penuh pada garis bilangan. Langkah ketiga, uji garis bilang. Letakkan min 3 dan 2 pada garis bilangan. Pilih angka X sama dengan 0 berada di antara min 3 dan 2. Untuk diuji, 0 min 2 per 0 plus 3 sama dengan min 2 per 3. Hasilnya negatif. Maka daerah di antara min 3 dan 2 bernilai negatif, sedangkan daerah luar bernilai positif. Langkah keempat, tentukan himpunan penyelesaian karena soal meminta kurang dari 0. Pilih daerah yang bernilai negatif. Hasil akhir, himpunan penyelesaian X min 3 kurang dari X kurang dari 2. Baik, di sini saya akan mendemo website yang kelompok kami buat. Namanya pertidasamaan matematika. Di menu materi ada pertidasamaan linear, 2 variabel, dan kuadrat. Yang pertama linear. Di sini ada bentuk umum dari pertidasamaan linear, 1 variabel, ax plus b kurang dari sama dengan c. Dan di sini ada koefisiennya, yang a itu buat yang ax, b buat koefisien b, dan c buat koefisien c di sini. Bila saya di sini koefisien a-nya 3, di sini dia grafiknya akan berubah, dan b-nya di sini misalnya saya masukkan 1 dan koefisien c-nya kita masukkan 5. Dan di sini ada bagian kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Di sini menjadikan fungsinya pertidaksamannya 3x plus 1 kurang dari 5 karena kami memilih yang kurang dari. Dan di sini ada penyelesaiannya x kurang dari 1,33. Dan di sini saya bisa menyimpan ke history. Dan di sini ada menu history. Di sini saya bisa mengaturnya, kita bisa menghapus juga. Lalu di sini ada persamaan 2 variabel. Di sini ada bentuk umumnya. Lalu di sini bisa saya ubah grafiknya. Bila A-nya saya masukkan 2, B-nya 3, C-nya 1, maka terjadi seperti ini. Dan ini ada irisannya. Dan persamaan kedua yang garis oranye. Saya masukkan di sini 4, di sini 3, dan di sini 2, maka di sini ada irisannya. Lalu di sini fungsi pertama 2x dari sini, 3y, dan c-nya 1. Dan ini yang fungsi kedua ada 4x, 3y, dan 2. Dan di sini ada titik potong garisnya 0,5 dan 0,0. Dan saya bisa menyimpan historik juga. Dan selanjutnya ada pertidaksamaan kuadrat. Di sini ada bentuk umumnya. Delta itu rumusnya b kuadrat dikurang 4ac. Lalu di sini koefisien satunya saya masukkan 2, koefisien b-nya kita masukkan minus 3, dan koefisien c-nya kita masukkan 3. Jadi bentuk kurvanya seperti ini. Lalu di sini ada fungsinya bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Diskriminannya minus 15, tidak ada akar real, dan penyelesaiannya semua bilangan real. Saya bisa simpan juga history,
Dan di menu lainnya ada history yang tadi saya simpan dan panduan. Panduan ini untuk isi dari setiap menu-menu yang ada. Misalnya ketidaksamaan linear, di sini ada bentuk umumnya dan 2 variabel seperti itu juga. Pertidasamaan kuadrat seperti itu. History di sini untuk fungsinya dari menu tersebut, dan tipsnya ini bisa untuk mengganti dari dark mode atau light mode. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.